Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Di video ini saya akan coba memberikan eh, cara untuk melakukan pruning atau pemangkasan pada pohon tomat. Pruning pada pohon tomat sendiri eh, berguna untuk meningkatkan kualitas dari buah tomat itu sendiri nantinya. Karena melalui pruning kita akan memangkas bagian-bagian dari tanaman tomat yang tidak produktif tapi berpotensi mengambil nutrisi dari tanaman tomat itu sendiri. Jadi dengan adanya kita melakukan pemangkasan nanti diharapkan nutrisi yang diambil dari tanah akan bisa dimaksimalkan atau difokuskan ke buah yang ingin kita panen nantinya. Pruning sendiri pada tanaman tomat ada dua macam. Ada pruning pemangkasan tunas dan pemangkasan daun. Nah, langsung saja yang pertama kita akan melakukan pemangkasan tunas. Yang pertama, khususnya bagi pemula yang harus diketahui adalah tanaman tomat ini mempunyai cabang yang disebut eh, cabang Y atau tunas Y. Tunas Y sendiri adalah tunas yang tumbuh di bawah tandan buah pertama. Nah, ini disebut tunas Y. Ini tandan buah pertama, ini tunas Y. Tunas Y inilah adalah tunas yang berpotensi menghasilkan buah yang sama bagusnya dengan batang utama. Jadi ini wajib untuk dipelihara. Ya. Tuh sampai di situ dipahami dulu ya tentang tunas Y. Nah, tunas yang harus dibuang itu adalah yang pertama adalah tunas di bawah tunas Y. Nah, ini tunas air namanya. Kebetulan sudah saya potong. Nah, di sini semuanya harus dipotong. Semuanya yang di bawah tunas Y ini semuanya harus bersih. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, bagaimana dengan tunas di atas tunas Y? Nah, menurut pengalaman yang saya dapat, di atas tunas Y ini nantinya kan ada tunas Y lanjutan namanya. Tunas Y lanjutan itu sama dengan tunas Y ini. Contohnya ini tunas Y tadi ya. Nah, itu. Nah, nanti di buah tanam buah sini di bawahnya juga ada tunas Y-nya. Nah, pertanyaannya apakah ini dibuang atau dipelihara? Nah, dari pengalaman yang saya dapat untuk menyeimbangkan antara kualitas hasil panen kita dengan kuantitas atau jumlah yang bisa kita panen, sebaiknya tunas Y lanjutan dipelihara 1 atau 2. Ya, paham ya? Selain batang utama ini batang utama ya, ini ya batang utama. Selain batang utama ini dengan tunas Y ini, sebaiknya dipelihara 1 atau 2 tunas Y lanjutan. Nah, selebihnya harus dibersihkan. Ya, harus dibersihkan selebihnya.
Nah, di sini saya memilih cuman satu tunas Y lanjutan untuk saya pelihara. Nah, yang selebihnya harus kita buang. Nah, ini buang, yang di atas juga dibuang, ini dibuang. Oke, udah bersih ya, udah bersih ya. Oke, di tunas ini pun harus dibuang ya. Nah, lanjut ke batang utama. Ini batang utama ya, batang utama ada tunas, ini ada tunas ini, kelihatan ya. Nah, ini dibuang. Oke, nah oke, nah ini batang utama, ini tunas Y lanjutan. Nah, sebenarnya kita boleh memelihara ini karena saya bilang tadi boleh satu atau dua tunas Y lanjutan ya. Ini tadi udah dipilih untuk ditinggalkan ya, untuk dipelihara ya. Nah, boleh dipelihara dengan catatan kondisinya sehat dan berpotensi membawa buah yang bagus. Ciri-cirinya, salah satunya ciri-ciri utama tunas ini bagus adalah ukurannya besar atau gemuk. Itu boleh dipelihara. Nah, dalam hal ini kalau saya buang saja. Kalau teman-teman mau pelihara juga boleh. Nah, saya buang. Oke. Nah, yang di atasnya tunas ini yang kecil ya. Ini dibuang, bersihkan. Juga yang ini. Nah, udah bersih ya. Bersih. Jadi jumlah keseluruhan batang yang kita pelihara ada 3. Batang utama, tunasi, dan satu tunasi lanjutan. Nah, oke, sudah paham ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pruning pada daun. Nah, kegunaan dari fungsi dari pemangkasan daun sendiri adalah untuk agar sirkulasi udara di bagian bawah sini itu lebih lancar. Dengan kita membuang sebagian daun yang di bawah sini, sirkulasi udaranya akan lebih lancar. Nah, fungsi dari lancarnya sirkulasi udara itu adalah agar meminimalisir tumbuhnya jamur. Karena tomat itu sendiri rentan terhadap serangan jamur. Nah, fungsi kedua adalah ketika kita melakukan penyepraian, nanti fungisida dan insektisida yang kita semprotkan itu akan lebih bisa masuk ke dalam ini bagian dalam sini. Jadi ketika kita melakukan penyepraian akan lebih maksimal. Nah, itulah fungsi dari kita melakukan pemangkasan pada daun. Nah, bagian daun mana saja yang harusnya dibuang, yaitu daun yang berada di bawah tunas Y. Ini ya. Ini.
Kenapa cuman harus di bawah ini, kenapa nggak boleh di atas? Karena daun sendiri fungsi utamanya adalah sebagai tempat untuk fotosintesis makanan. Untuk kalau di kita namanya istilahnya itu dapur untuk memasak makanan. Nah, jadi usahakan jangan terlalu banyak membuang daun. Nah, biasanya daun yang di bawah tunasie ini dia biasanya udah udah tua. Jadi um, sudah kurang produktif dalam memasak makanan. Nah, sekarang langsung kita potong. Usahakan ketika melakukan pemotongan daun, jangan dipangkal sini. Usahakan agar potongnya di sini. Tujuannya adalah kalau seandainya nanti ada tumbuh jamur, jamur biasanya akan tumbuh dulu di bagian sini, baru merambat ke sini. Jadi kalau kita potong di sini, ketika ada jamur mulai tumbuh di sekitaran sini, kita langsung tahu dan bisa melakukan penyepraian. Nah, kalau kita langsung potong di pangkal sini, ketika tumbuh jamur langsung menyerang batang. Nah, kalau sudah menyerang batang itu bisa dikatakan kita sudah terlambat melakukan penyepraian fungisida. Nah, jadi usahakan potongnya di sini. Paham ya? Nah, lanjut. 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 Cukup ya? Yang ini juga boleh. Yang pas di dekat tundasi ini. Kalau mau dibuang juga nggak apa-apa. Oke. Cukup. Cukup ya? Cukup ya? Baik, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.